failure. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, so we go out where that damn niggas in the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dewi Saputri, NIM 21040501049, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di video ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, perilaku verbal dan nonverbal konselor, dan yang kedua, faktor keberhasilan konseling. Jadi, topik yang pertama yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam sikap konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Dalam setting konseling, perilaku verbal bagaimanakah yang harus ditampilkan oleh konselor agar konseling merasa lebih senang, lebih terbuka, lebih percaya, lebih tertarik mengatasi konseling sampai tuntas. Berikut ini perilaku konselor yang harus ditampilkan adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif, meliputi senyuman, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Adapun perilaku nonverbal yang negatif, misalnya muka masam, mengkerutkan dahi, menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil serta mencibir. Kualitas hubungan konselor dengan konseli kurang baik jika konselor bersandar dan melipat tangan, gelisah, melihat jauh, dan sering melihat jam. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan yang pertama, merespon dengan kata-kata, misalnya oh, lalu teruskan bagaimana. Yang kedua, merefleksikan kata-kata lain tetapi makna sama, seperti jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur, atau jadi akhir-akhir ini kamu kurang bergairah untuk belajar. Yang ketiga, penghargaan positif, seperti saya pikir gagasan kamu sudah cukup. Berdasarkan beberapa studi dalam bidang psikologi, Hill dan kawan-kawan 1981 melaporkan 3 areal pokok yang relevan dengan efektivitas konseling, yaitu kemampuan nonverbal, tingkah laku nonverbal, dan kongruen antar verbal dan nonverbal. Hakikat interpersonal konselor dan efektivitas konseling merupakan hal yang cukup rumit. Berdasarkan beberapa studi disimpulkan bahwa tingkat keterampilan konselor dan penggunaan empati, kehangatan serta ketulusan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil konseling. Vargas dan Barkowski 1982. Selain itu, mereka juga mengatakan pentingnya orientasi konselor, tipe klien, hakikat problem klien, dan variabel konselor yang harus diperhitungkan dalam proses konseling. Salah satu variabel konselor yang perlu muncul dalam situasi konseling adalah keterbukaan diri. Keterbukaan diri konselor pada permulaan konseling dapat meningkatkan persepsi klien mengenai kondisi yang memudahkan terjadinya kehangatan, empati, dan keleluasaan dalam proses konseling. Mann dan Marty 1975. Vargas dan Barkowski 1982 menyatakan kriteria efektivitas konseling serta bipolar sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi penerimaan sampai terjadi penerimaan. Yang kedua, tidak mengalami sampai mengalami feeling. Yang ketiga, tidak terjadi penerimaan sampai terjadi penerimaan. Yang keempat, suasana lesu sampai suasana senang. Yang kelima, tidak menunjukkan pengertian sampai menunjukkan pengertian. Yang keenam, tidak percaya sampai dapat dipercaya.
Yang ketujuh, tidak menunjukkan empati sampai menunjukkan empati. Yang kedelapan, tidak menunjukkan penghargaan positif sampai menunjukkan penghargaan positif. Wilkins 1971 menyatakan bahwa klien yang mempunyai harapan-harapan akan hasil konseling dapat mempermudah proses terapeutik. Meskipun demikian, yang penting diingat menurut Fagas dan Barkowski adalah positif atau negatifnya kegiatan terapi juga ditemukan oleh keterampilan nonverbal konselor, bukan semata-mata oleh meningkatkan persepsi klien terhadap daya tarik konselor. Menurut Case dan Zalzabach 1978, klien merasa lebih optimis akan tercapainya harapan-harapan hasil konseling apabila berhadapan dengan konselor yang self-disclosure atau terbuka diri dalam proses konseling. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru pembimbing profesional di SMA harus menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Barak dan kawan-kawan 1982 menggolongkan tingkah laku nonverbal konselor menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkah laku responsif atau tidak responsif. Yang kedua, jenis atau tingkat bahasa. Yang ketiga, jenis pakaian. Ketiga jenis tingkah laku tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkah laku. Klasifikasinya seperti wajah ekspresif dengan senyuman, disertai gerak-gerik, disertai anggukan kepala, badan condong ke depan. Yang kedua, bahasa. Yang pertama, bahasa profesional, yang kedua, bahasa awam. Dan yang ketiga yaitu pakaian. Yang pertama, pakaian formal, dan yang kedua, pakaian tidak formal atau pakaian sehari-hari. Kleinborn 1979 menyimpulkan tingkah laku nonverbal responsif konselor menghasilkan persepsi klien terhadap keahlian. Daya tarik dan sikap dapat dipercaya lebih tinggi kepada konselor daripada tingkah laku nonverbal yang tidak responsif. Bahasa konselor diasumsikan berperan penting dalam pendekatan terhadap klien. Atkinson dan Carstado 1975 melaporkan bahwa penggunaan bahasa psikologis menghasilkan persepsi yang lebih tinggi mengenai kredibilitas konselor daripada menggunakan bahasa sehari-hari. Penelitian Barak dan kawan-kawan 1982 menyimpulkan ada pengaruh yang signifikan tingkah laku nonverbal responsif, jenis tingkat bahasa, dan pakaian konselor terhadap persepsi klien tentang keahlian dan daya tarik konselor. Konselor dinilai sebagai ahli bila menampilkan tingkah laku nonverbal yang responsif, menggunakan bahasa profesional, dan memakai pakaian yang formal atau pakaian resmi. Penelitian yang mereka lanjutkan juga menyimpulkan tingkah laku nonverbal yang responsif, penggunaan bahasa orang awam, dan penggunaan pakaian resmi menghasilkan penilaian daya tarik yang lebih tinggi bagi klien. Untuk menilai tingkah laku nonverbal konselor, Lee dan kawan-kawan 1980 mengajukan kriteria hampir sama dengan yang diusulkan Barak dan kawan-kawan 1982. Yang pertama yaitu kontak mata. Ada kontak mata, tidak ada kontak mata, melihat terus-menerus sampai hanya melihat sekilas. Yang kedua, senyuman. Dengan senyuman sampai tanpa senyuman, tepat waktu sampai tidak tepat waktu. Yang ketiga, anggukan kepala. Dengan anggukan kepala sampai tanpa anggukan kepala, spontan sampai pura-pura tidak spontan. Itulah tadi pembahasan materi yang pertama. Selanjutnya kita akan melangkah ke topik yang kedua, yaitu faktor keberhasilan konselor. Itulah tadi
Itulah tadi penjelasan tentang topik yang pertama, yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu faktor keberhasilan konseling. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Secara garis besar, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu yang pertama, faktor klien, yang kedua, faktor konselor, dan yang ketiga, faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Perlu dipertanyakan, apakah klien dapat secara leluasa mengekspresikan perasaan dan pikiran di ruangan konseling yang tidak dapat didengar oleh orang lain? Oke, yang pertama yaitu faktor klien. Hal yang menyangkut faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain: A. Keterbukaan klien, B. Pemahaman klien tentang dirinya, C. Pemahaman klien tentang masalahnya, D. Keinginan dan motivasi klien untuk berubah, dan E. Komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Keterbukaan klien kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan terapi yang tepat. Pemahaman klien tentang dirinya sangat penting. Klien harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan-keberhasilan serta kelemahan atau kekuatan dirinya. Banyak klien yang hanya melihat sisi negatif dari dirinya dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Pandangan yang demikian menimbulkan rasa kurang percaya diri dan perilaku yang menarik perhatian orang tua atau orang lain, misalnya nakal dan melanggar tata tertib sekolah. Kurangnya kesadaran klien bahwa ia sedang mempunyai masalah merupakan kasus yang sering dijumpai bagi siswa SMA atau SMP. Klien yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah, tetapi bagi pihak sekolah merasa bahwa siswa tersebut bermasalah. Seperti siswa yang tidak berprestasi, siswa yang nyaris tinggal kelas, siswa yang berkemungkinan tidak lulus, siswa SMP yang perokok, siswa yang sering bolos, siswa yang menjadi penyanyi kafe, dan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah. Sebagian dari siswa-siswa seperti contoh tersebut tidaklah menyadari bahwa mereka bermasalah. Mereka tenang-tenang saja dan tidak risau tentang perilaku yang demikian. Di lain pihak, wali kelas atau orang tua merasa sangat khawatir atas tingkah laku yang demikian. Ada beberapa hal yang memengaruhi hasil konseling, salah satunya yaitu keinginan dari motivasi klien untuk berubah. Artinya, berubah dari tidak tertib menjadi tertib, dari segi perokok menjadi berhenti merokok. Adanya motivasi untuk berubah bagi klien merupakan faktor pendorong keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus mendorong agar timbul motivasi klien untuk melakukan perubahan. Oleh sebab itu, konselor harus memonitor tugas-tugas dan menindaklanjuti serta mengevaluasi terapi yang diberikan. Faktor yang kedua yaitu faktor konselor. Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain: yang pertama, kompetensi konselor; yang kedua, pandangan klien tentang keahlian konselor; yang ketiga, kepercayaan klien pada konselor; yang keempat, daya tarik klien terhadap konselor. Secara garis besarnya, keberhasilan konseling dipengaruhi oleh faktor konselor, faktor klien, dan metode atau pendekatan yang digunakan. Salah satu aspek pada pihak konselor yang perlu diperhitungkan adalah tingkah laku nonverbal konselor.
Tingkah laku nonverbal klien yang ditampilkan dalam proses konseling merupakan petunjuk bagi konselor untuk memahami lebih dalam tentang suasana emosi, pikiran-pikiran, dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, konselor janganlah mengharapkan tingkah laku nonverbal yang ideal yang dimunculkan oleh klien. Dalam proses konseling tersebut, konselor harus peka memberi makna terhadap tingkah laku nonverbal yang ditampilkan oleh klien. Terlebih lagi bila adanya tanda-tanda gangguan. Konselor harus peka mengamati tingkah laku klien seperti yang pertama muka pucat, yang kedua tidak berani menatap wajah konselor, yang ketiga badan berkeringat, yang keempat menggerak-gerakkan jari atau kaki, yang kelima mengusap-usap muka, yang keenam posisi duduk terlalu kaku, yang ketujuh suara sangat halus, dan yang kedelapan menjauhkan kursi dari yang telah dipersiapkan oleh konselor. Istilah tingkah laku nonverbal konselor ada yang menyebutkan dengan istilah penampilan konselor. Misalnya, Taylor 1989 mengartikan penampilan sebagai tingkah laku nonverbal yang tampak pada karakteristik fisik, baik yang stabil maupun yang tidak stabil. Karakteristik yang stabil adalah bentuk tubuh, sedangkan yang tidak stabil meliputi pakaian, perhiasan, dan kosmetik. Tingkah laku nonverbal merupakan hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam media populer, sejumlah buku menyajikan cara-cara berkomunikasi secara nonverbal. Dalam situasi konseling, sudah satu keterampilan yang perlu dilatihkan kepada calon konselor adalah komunikasi nonverbal. Tujuannya adalah agar konselor mampu secara nonverbal menjadi pendengar yang baik dan mampu mendeteksi perasaan-perasaan klien sehingga dapat mencapai hasil konseling dengan baik. Penelitian Tutoli 1987 menemukan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara penampilan konselor dengan efektivitas konseling. Penampilan konselor yang dimaksudkan dalam penelitian itu meliputi gaya, sikap, gerakan isyarat, serta sikap duduk selama konseling berlangsung. Penelitian mengenai pengaruh gerakan tubuh guru pembimbing terhadap penerimaan siswa lebih banyak dilakukan dalam situasi konseling. Hal tersebut mudah dipahami karena dalam situasi konseling, siswa lebih mudah mengamati perilaku nonverbal guru pembimbing dibandingkan dengan siswa dalam kelompok yang lebih besar. Gerakan-gerakan tubuh yang sering diteliti adalah ekspresi wajah, senyuman, gerakan isyarat, anggukan kepala, posisi badan, dan kontak mata. Corrigan dan kawan-kawan 1980 mengemukakan hasil penelitian mereka, yaitu variabel penampilan konselor lebih penting dalam menentukan penilaian mengenai keahlian mereka daripada variabel demografi dan karakteristik konselor. Itulah tadi materi tentang topik yang kedua, yaitu faktor keberhasilan konseling. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien. Sedangkan keberhasilan konseling bersumber dari faktor klien, konselor, dan pendekatan yang digunakan. Sekian penjelasan tentang faktor keberhasilan konseling dan
perilaku verbal dan nonverbal konselor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.